Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Yengki Charlie itu Yengki India Zulu. Nah, kesempatan kali ini kita akan mereview sebuah produk. Tapi ini bukan radio, ini juga bukan antena, tapi ini adalah sebuah alat yang membantu kita dalam bekerja untuk membuat antena. Ya, jadi kalau kita mau membuat antena, alat ini ya cukup mumpuni ya. Jadi artinya daripada kita beli alat yang sudah jadi itu lebih mahal. Jadi apakah alat itu? Alat itu adalah sebuah ini ya, drill stand atau drill stand atau penyangga bor listrik. Jadi kalau kita biasa ngebor ya, kalau kita biasa ngebor itu kan kalau kita pingin lurus, kadang-kadang kita ngelihat dari atas sudah posisinya udah kelihatan lurus ya. Ketika kita bor ternyata di bawah miring ya, mungkin ke samping atau ke kiri atau ke kanan, itu kita nggak tahu. Setelah kita bor, baru kita tahu oh ternyata miring meleset. Nah, mungkin kita kepikiran, wah berarti kita harus beli bor duduk ini ya. Kita harus beli bor duduk. Tapi ada solusi yang lebih menarik dibanding kita beli bor duduk. Lebih murah dan sangat efisien, efektif ya buat Anda semua. Yaitu dengan alat ini. Ini drill stand. Jadi drill stand ini saya ambil yang sudah lengkap dengan catok, apa catok namanya ya, untuk jepit itu ya. Kalau misalnya kalau kita ngebor, ada alat untuk jepit supaya nggak geser-geser. Ini harganya sekitar 275.000. Jadi lengkap dengan itu ya. Mungkin kalau cuman drill stand-nya aja sekitar 150-an. Antara 150 sampai 200.000 ya, 150-an lah sekitar itu. Nah, ketika ditambahin dengan catoknya itu jadi 275, 270 sampai 275. Bagi saya ini sesuatu hal yang menarik bagi Anda semua. Mungkin ini jadi solusi buat kita melakukan kemudahan untuk melakukan pekerjaan bor ngebor ya, bor ngebor. Kalau Anda beli bor duduk itu mesinnya pasti gede ya. Itu motor, jadi motor gede. Kalau ini cukup dengan bor biasa nih. Jadi bor biasa seperti ini. Nah, ini bor biasa yang saya pakai ini Moderna ya. Nah, Moderna di sini tertulisnya 10 mili ya. Di sini ada tulisannya Moderna 10 mili ya. Ya. Jadi kalau Anda pakai ini udah pas ya. Pas dudukannya. Jadi kadang-kadang teman-teman ada yang beli drill stand ini cuman bornya kegedean. Jadi bornya lebih besar dari ini. Sehingga ketika dimasukin standnya ini nggak cocok dengan bor yang Anda pakai. Ya, jadi bornya yang Anda perlukan adalah bor seperti ini ya. Kalau lebih kecil nggak masalah, artinya bolongannya masih bisa diganjel ya. Tapi kalau bornya lebih besar dari yang ini, maka lubang untuk masuk dudukannya itu tadi terlalu kecil sehingga tidak bisa masuk ya. Jadi mungkin teman-teman ada yang sudah beli online seperti itu komentarnya, kok nggak cocok karena bornya kebesaran. Jadi sebelum kita beli, kita lihat speknya. Spek dari standnya ini gitu sehingga kita tidak salah membeli ya. Oke, itu saja dari saya. Langsung kita unboxing ya. Kita unboxing alat ini. Saya peragakan bagaimana kita merakitnya sampai jadi bor duduk ini bisa digunakan sehingga kita semua nanti kalau beli alat ini Anda cukup nonton video ini. Kan biasanya kalau datang, wah ini pasang kemana, ini kemana-kemana bingung ya. Kadang-kadang malas baca alat manualnya. Kadang-kadang baca malas manualnya. Kadang-kadang juga manualnya langsung nggak ditunjukin ini harus begini-begini. Tahu gambarnya udah seperti ini gitu. Jadi Anda juga mungkin nggak tahu, wah mau dimasukin kemana bautnya ini. Oke, sama-sama kita unboxing ini dan kita rakit. Supaya nanti Anda lebih mudah untuk sama-sama merakit kalau Anda beli alat ini.
Tapi sebelumnya saya nggak ngopi, tapi saya minum teh jahe. Nah ini di dalamnya ada jahenya, ya, nah, supaya nggak batuk-batuk. Kadang-kadang saya batuk-batuk, jadi kita minum ya, kena angin dikit batuk. Alhamdulillah, oke, kita langsung aja unboxing untuk alat ini dan langsung kita rakit sama-sama. Buat teman-teman yang berminat, nanti saya share di deskripsi untuk link pembeliannya ya. Oke, langsung aja kita rakit alat ini. Oke, ini dia alatnya yang akan kita buka ya. Kita unboxing dulu. Jadi kotaknya ini panjangnya, ya kalau Anda nanti bisa lihat boxnya ini panjangnya sekitar 41 cm ya, 41 cm, kemudian lebarnya sekitar 19 cm, jadi 41 19 cm. Tebalnya, tingginya ini kurang lebih ya sekitar 9 cm. Oke, 9 cm. Jadi ini nggak terlalu besar ya, cukupan lah ya. Kalau sebuah alat seperti ini ya, kita buka aja. Dalamnya seperti ini. Tulisannya di sini best tool drill stand penyangga bor listrik ya. Dan ini seperti gambar yang ada di online. Kalau kita beli online nanti di webnya seperti ini gambarnya. Ya kita buka dan ini ada dos lagi sebenarnya, tapi dosnya nggak di apa, alatnya ini nggak dimasukin ke dosnya, karena kalau pakai dosnya nggak cukup masuk dalam satu dos ini. Jadi memang dosnya ini disertakan tapi sudah dibuka seperti ini ya. Jadi ini quick release drill press vise ya. Jadi ini untuk kayak catoknya itu ya, untuk nahan lah seperti ini ya. Nah, oke. Kita taruh aja dulu. Nah, di sini kita dapat nih semacam buku petunjuk ya, buku petunjuk. Ini kopian juga. Jadi mungkin ini dari sini juga Anda mungkin ada yang kurang jelas. Ini gimana gitu ya. Cara masangnya juga nanti kalau hanya lihat ini juga kadang-kadang ada yang masih kurang jelas. Oke. Nah, ini dia untuk alat catoknya ya, untuk nahan. Kita bisa tinggal mencet ini atau kita putar. Kalau kita putar gini kan kelamaan ya, dia akan maju pelan-pelan. Tapi kalau kita pencet ini, kita tekan, tinggal dorong aja. Nah, dorong seberapa cukupnya, segini lepas, udah ngancing dia ya. Nah, lepas, udah ngancing, segini lepas, ngancing. Oke, ini untuk catoknya. Kemudian kita dapat, nah ini besi stainlessnya, ini untuk penyangganya, untuk nanti bornya naik turunnya di sini. Oke, taruh dulu. Kemudian kita dapat, nah ini stangnya, ini stang untuk kita naik turunin bornya nanti pakai stang ini yang kita pegang ya. Kemudian, nah di sini kita dapat kunci L, kemudian di sini ada U-boltnya, baut ya sama U-bolt. Kemudian di sini ada klemnya untuk apa? Klemnya untuk ini ya, untuk apa namanya? Bornya. Oke, ini klemnya untuk bornya. Terus ya itu aja. Baut-bautnya ini kita taruh dulu. Kemudian, nah ini di sini ada dudukan bawahnya ya. Nah, dudukan bawah dari bor duduk tadi ya, ini ya. Ini aluminium ya. Jadi ini bukan plastik, ini aluminium ya, nice. Kita taruh dulu. Nah ini yang utamanya. Jadi ini untuk nanti kita taruh bornya di sini.
Nah, kita klem di sini bornya. Kemudian ini untuk nahan supaya lurus ke bawah. Ini untuk levelnya bawah ini kondisinya lurus ke bawah. Kemudian ini tempat besi anunya tadi ya. Nah, ininya nanti masuk ke dalam sini. Seperti itu. Oke, ada lagi, sudah nggak ada, kosong. Kita singkirkan dulu dosnya. Supaya kita akan memperagakan kepada Anda untuk bagaimana caranya kita memasang ini ya. Kita memasang drill stand ini ya. Jadi ini alat-alatnya ya, yang kalau kita beli dalam paketnya itu nanti seperti ini ya. Nah, ini dia. Jadi kalau seperti ini udah komplit. Jadi Anda bisa nanti langsung merakit ya. Tapi kalau belum seperti ini berarti belum komplit ya. Oke, langsung aja kita coba rakit untuk drill stand ini. Oke, kita akan segera merakit ya, satu persatu. Jadi yang pertama kita persiapkan dulu untuk dudukan ini, drill standnya ini yang paling bawah. Kemudian kita cari baut, 2 baut L ya. Jadi bautnya seperti ini ya. Nanti seperti ini bautnya kecil. Ini untuk pakai kunci L. Ada 2, mana ya satu lagi? Oh ya, ada satu lagi nih. Ya, kita keluarkan kunci L-nya. Jadi ini nanti kita masukkan ke sini. Seperti ini. Ada 2 ya. Kita taruh seperti ini. Kemudian ini kita masukkan dulu. Sebelum kita kancing kita masukkan. Nah, perhatikan di sini kan ada ujungnya sini ya. Kita jangan sampai lurus gini keluar ya. Nanti keluar ini nggak bisa. Jadi pas batas ujungnya ini aja ya. Batas rata ini ya. Oke. Setelah batas rata itu kita kancing ya. Kita kancing. Kita kancing atau kita kencangkan, kita kunci menggunakan kunci L. Di sini kunci L ya. Ini L bintang ya. Bukan L bintang, kunci L tapi segi 5. Ya, kita coba kita coba ya. Nah, setelah kita sudah kancing, udah kuat seperti ini, dudukannya udah kenceng ya. Kemudian langkah kedua kita masang dudukan bornya ini, tapi sebelumnya ada stopper. Jadi ada stopper di bawah sini yang harus kita pasang. Nah, ingat jangan sampai kesalah ya. Kadang-kadang kita masang ini stoppernya kelupaan masang. Jadi kita pasang stoppernya seperti ini. Ini stoppernya, fungsinya untuk ketika kita ngukur ke mentoknya bor nanti ke bawah, itu dia berhenti, nggak bablas ya, nggak terus sampai ke bawah. Jadi ini fungsinya untuk ngatur supaya posisi ketika kita turunkan bornya mentok sampai di sini, jadi nggak kebablasan ke bawah, oke? Atau keterusan ke bawah gitu ya. Kita pasang stoppernya, kita longgarkan dulu ya. Ini mungkin masih kenceng. Oke, stoppernya kita masukkan. Ya, ini stoppernya kita masukkan. Kita kira-kira aja dulu ya, segini mungkin ya. Atau kita nggak usah kencengin dulu. Kita nggak usah kencengin dulu. Nah, kita pasang untuk dudukan bornya, kita masukkan. Nah, ini kadang-kadang nggak bisa turun ya. Jadi Anda perhatikan di sini harus dipaskan lubang di dalam sini. Ini harus dipaskan. Nah, seperti ini ya, Anda paskan. Nah, setelah pas dia akan masuk ya, seperti itu. Dia akan masuk. Kita turunkan aja dulu. Nah, kita perkirakan segini ya. Misalnya kita perkirakan segini. Oke lah, segini aja dulu. Nah, di sini untuk mengencangkannya, Oke, di sini untuk mengencangkannya,
Itu nanti bersamaan dengan kita memasang ini ya. Jadi ini fungsinya nanti untuk memasang ini sekalian ngencengin ini supaya nggak turun. Ya oke. Kita buka dulu ya, kita buka. Jadi ini besinya panjang ini, tapi paling kita hanya pakai setengahnya. Biasanya kalau dengan bor kecil ya. Oke, kita buka dulu. Ini kita buka. Setelah kita buka, nah ini biasanya lepas di sini ya. Ini kita perhatikan jangan sampai. Ini untuk locknya ya. Jadi kita pasang lagi di dalam. Kadang kalau kita lepas ya. Nah, jadi kita posisikan seperti ini ya teman-teman, lihat ya. Ya. Jadi ini di dalam, jangan kebalik. Oh ya, sorry, begini ya. Jadi nanti posisinya ini begini. Bukan begini ya. Kemarin saya pasang begini. Ternyata salah. Jadi harusnya begini. Jadi ingat ya. Yang di depan itu yang ini, yang di belakang yang panjang ini ya. Oke. Kita masukin seperti ini nanti. Nah, kita pasang aja dulu, nggak usah terlalu kenceng. Yang penting dia udah masuk di lubang yang satu sini, ngelok. Oke, sudah. Sekarang kita buka dulu yang satunya lagi di depan. Seperti ini. Jadi ini ringnya. Jangan lupa ringnya tetap harus di depan besinya ini ya. Jangan di dalam, di depan besinya ini. Oke, kita masukin. Ya, seperti ini. Ya. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, ini nanti akan mengencang ya. Kalau kita kencengin, nanti ini dia nggak bisa naik turun. Misalnya contoh nih, saya kencengin ya. Saya kencengin yang ini ya. Ketika saya kencengin full, ya, ini udah nggak bisa naik turun ini, mati udah. Namun ininya bisa turun ke bawah. Nah, seperti itu ya, turun ke bawah. Jadi ini kita longgarin sedikit lagi, terlalu keras ya, kita longgarin dikit lagi. Nah, kita coba. Nah, udah enak ya. Tadi masih terlalu keras, jadi ini sudah saya longgarin, udah enak. Nah. Dan ini posisi yang ini juga bisa ini kancing ya. Ini posisi kita bisa kancing juga untuk nahan ini. Ini juga stopper juga. Yang ini juga stopper. Kalau kita tahan, kita kancing di sini, dia akan stop di situ ya. Misalnya seperti ini. Nah, kita cukup segini aja. Kita kancing ya. Misalnya seperti itu kita kancing. Ini kita kancing, kita kencengin. Kita kencengin. Nah, ini udah kenceng. Ini kan dia naik ya. Tanpa ini juga bisa. Ini stopper yang bawah, ini stopper yang atas. Jadi ketika ini dia mentok di sini akan berhenti. Nah, berhenti seperti itu. Ya. Tapi kalau saya sih ini kita longgarin aja nggak apa-apa. Stoppernya kita pakai yang bawah. Ini kita longgarin aja nggak apa-apa. Ya. Nanti stoppernya kita pakai yang bawah ini. Ya, seperti ini. Nah, oke. Setelah kita lakukan seperti ini, yang kedua adalah yang selanjutnya adalah kita masang ininya ya, masang catoknya. Jadi di sini ada beberapa baut-baut ya. Nanti kita akan coba pasang. Nah, karena saya pingin lurus ya, saya pingin lurus seperti ini, tinggal kita atur aja. Jadi kalau untuk lubang yang dua di kiri kanan ini, lubang yang dua di kiri kanan ini bautnya beda ya. Jadi nanti bautnya adalah yang ini. Nanti saya akan tunjukkan kepada Anda. Nah, bautnya seperti ini. Ya, seperti ini. Ini yang untuk kiri kanan ini ya. Untuk kiri kanan atau yang tengah. Ini tengah bukan ya. Untuk lubang bor ini kiri kanan ini. Kemudian yang besar ini, yang paling besar ini ya. Ini untuk geser-geser yang ini. Yang ini ya. Yang silang ini. Oke. Nah, kita coba pasang. Saya ambil satu baut yang ini. Kemudian ringnya saya taruh di bawah ya. Jadi kita masukin dulu seperti ini. Ini udah masuk.
Nah, ini ringnya kita masukin ke dalam sini ke bawah. Kemudian ini nutnya juga kita masukin. Kemudian kita putar ya dari atas. Nggak apa-apa miring-miring dulu gini, nggak masalah. Nanti kita tinggal atur ya. Yang penting ini sudah masuk nutnya. Oke, cukup, belum kita kencangin. Nah, setelah kita masukin itu, sekarang kita butuh baut yang besar tadi. Ya, ini seperti ini. Kita masukin ke yang silang ya, yang silang. Kita masukin. Oke. Sekarang saya masukin di sebelah sini ya, yang silang di depan sini. Supaya ini bisa catoknya bisa sampai ke sini ya, maju mundurnya. Seperti itu ya. Oke. Saya akan masukin dulu untuk nutnya di belakang. Oke, selesai. Kita pasang nutnya. Nah, nanti kita akan kencangkan setelah kita perkirakan ya. Ya, saya misalnya sini ya. Oke, saya akan perkirakan ini, saya kencangkan dulu. Misalnya ini saya perkirakan udah lurus ya, udah pas bornya. Saya agak kasih kencang dikit, nanti bisa dilonggarin lah ya. Saya kencangin dikit, nanti bisa dilonggarin. Cukup pakai tangan aja dulu ya. Nanti kalau kurang kuat ya baru kita pakai yang lain. Oke. Oh, tadi ringnya harus di atas ya, tapi nggak apa-apa lah. Kita coba dulu. Oke. Setelah selesai, ini kita ukur untuk bornya. Kita masukin bornya ya, seperti ini. Nah, ini kan longgar nih. Ini longgar kan, ada karet atau untuk nahan bornya tadi. Kalau memang masih kelonggaran, kalau ini tipis, nah kita ambil yang tebal ya, ini ya, yang tebal. Oke, mungkin ini cocok ya, kita coba tes dulu. Agak kebesaran, kita coba yang tipis ini. Kita masukin, ya udah pas. Nah, kita masukin, kita posisikan seperti ini aja bornya. Kita masukin, kita posisikan seperti ini supaya kita tidak mengganggu ketika bornya hidup ya. Kita kancing. Ini kita kancing. Kalau masih longgar, kayaknya masih longgar ya, teman-teman. Oh, ternyata saya harus pakai yang besar tadi ya. Oke. Saya buka dulu. Oke, saya buka. Sorry teman-teman ya, kita pakai yang ini aja dulu. Ya, kita pakai yang besar. Kita masukin. Ini sudah saya longgarin full. Kita longgarin lagi. Oke, kita coba. Bentar ya teman-teman, kita masukin sini. Nah, kayak gampang. Ya, ini saya pasang stopper dulu ya. Saya kancing dulu ya supaya saya masangnya itu gampang. Kita kancing dulu ini supaya nggak turun. Ya, kita sudah kancing teman-teman ya. Sekarang saya tekan. Sabar. Belum masuk, kita coba lagi. Kemarin itu saya pernah coba masuk ya. Ya, masuk. Jadi memang harus sabar.
Kita harus sabar teman-teman. Ini udah masuk. Jadi seperti ini ya. Baru kita kancing lagi. Ini kita kancing secukupnya aja karena dia udah ngepres ya. Oke, udah cukup. Nah, ini kan saya katakan tadi ini stopper ya yang bawah ini ya. Kita atur. Kita atur. Nah, kita akan pasang mata bor. Contohnya, Contohnya saya akan masang dulu mata bornya. Mungkin ini kita dorong dulu ya. Saya akan contohkan. Ya, contoh aja pakai bor yang ini ya. Kita masukin. Nah. Seperti itu ya, teman-teman, kita kencengin. Sampai kenceng bener. Oke, udah kenceng. Nah, sekarang kita atur posisi ya. Posisinya mau kemana nih? Apakah bornya seberapa anunya, jaraknya? Mungkin segini ya. Kurang turun. Kayaknya udah cukup ya segini. Berarti stoppernya saya akan naikin ya. Saya naikin segini. Karena landasan dia udah lebih dari landasan. Jadi ketika dia bornya turun, itu udah lebih dari landasannya. Oke, kita coba lagi. Berarti stopper saya pasang di sini aja. Nah, udah pas di sini. Ini stopper di sini. Kita kancing. Kita kancing ya. Kita kancing. Oke. Nah, supaya nggak terlalu jauh, tapi ini kayaknya udah pas ya, karena bornya sudah di atas sini. Maka kita sudah cukup. Ya, sekali lagi udah cukup ya segini ya. Ini memang agak keras pernya, jadi memang harus pelan-pelan ya. Oke, kalau mau kita pasang stopper yang kedua di atas ini, kita pasang aja, kita kancing. Jadi stoppernya ada dua nanti ya untuk yang atas sama bawah. Saya tunjukin. Jadi stopper itu ada dua. Ya, stoppernya ada dua. Satu ini stoppernya. Ini untuk ini ya, atas. Ini ketika turun, dia akan stopper di sini. Yang bawah ini. Oke. Oke, seperti itu. Jadi nanti ketika kita melakukan proses pengeboran, contohnya seperti ini ya, kita pakai aluminium ini, kita sudah kasih ukuran, ini kita bisa majukan, mundurin. Nah, misalnya saya segini ya, udah pas di tengah, terus ini saya mau ngancing ya, saya tekan aja ini, saya majukan, kalau kurang kenceng saya tinggal putar lagi. Sampai kenceng, ini sudah nggak bergerak ini. Nah, tinggal kita bor. Kita tekan seperti ini. Oke, kita akan contohkan ya. Kita akan contohkan bagaimana kita akan ngebor ya. Jadi ada beberapa bor yang mungkin ada locknya. Jadi bisa on terus. Ada yang harus kita pencet ya. Jadi saya akan coba ini ya, pencet. Bentar, ini ada locknya. Saya lupa locknya di mana. Oke,
Oke, nggak usah kita pakai lock, kita akan coba ya. Kita sambil mencet aja nggak apa-apa, kita akan coba. Anda perhatikan. Oke, kelihatannya bornya yang kendor ini. Kita longgarin dulu, kita lihat. Jadi posisinya akan menjadi lurus. Ini terlalu ke bawah ya, kita naikin lagi. Kita kancing. Oke, seperti itu. Ya teman-teman, jadi hasil bornya lurus banget ya. Hasil bornya lurus, antar bawah sama atas sama persis. Jadi ini merupakan solusi buat kita semua dalam bekerja untuk ngebor ya. Jadi kalau Anda mungkin selama ini berpikir, wah kalau mau beli bor duduk mahal gitu ya. Jadi harus memakai mesin yang besar, tapi cukup dengan ini kita bisa memanfaatkan biaya yang lebih murah dibandingkan kalau kita beli mesin bor duduk. Oke, itu saja dari saya. Semoga ini bermanfaat bagi Anda semua untuk bisa menggunakan alat ini sebagai pengganti Anda menggunakan mesin bor duduk yang mungkin harganya jauh lebih mahal. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih Anda sudah menonton review saya mengenai drill stand ini yang lengkap dengan catoknya, sehingga Anda bisa bekerja dengan lebih mudah dan bisa melakukan pekerjaan menjadi lebih cepat. Itu saja dari saya. Terima kasih. Yang Charlie itu yang India Zulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subandri. Bye-bye.